akan memberangkatkan peti jenazah ke gereja. Oleh karena itu di tempat ini kita akan melaksanakan penghormatan terakhir. Mama kami ini muncul sebagai seorang superwoman. Luar biasa, dia men-take over segala tantangan yang ada di tengah-tengah keluarga. Ketika saat ini kembali memori kami ditarik untuk kembali menayangkan masa-masa sulit itu. Ketika mama berjuang membesarkan kami 5 orang anak yang masih kecil. Tadi saya negara tadi saya foto ini enggak. Rembon buat tarung. Oh ya, ini. Tambah-tambah. Aduh, dikasih respon ya. Iya. Sendiri Bang. Tiga, empat. Lagi tahan dulu. Tahan dulu sekali lagi. 1.
Ya. Sekali lagi. 1, 2. Akan memberangkatkan peti jenazah ke gereja. Oleh karena itu di tempat ini kita akan melaksanakan penghormatan terakhir. Setelah penghormatan terakhir kita berdoa. Setelah kita berdoa, nanti saya serahkan kepada pihak yayasan untuk menutup peti jenazah dan kemudian dipersiapkan untuk berangkat ke gereja. Oleh karena itu sebelum saya berdoa untuk penutupan peti jenazah, saya memberikan kesempatan bagi keluarga andai taulan yang boleh hadir di tempat ini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada orang tua kita dengan kasih saya sebut namanya Ibu Licuming atau Ibu Payangan. Oleh karena itu saya persilakan dulu untuk anak-anak, anak bantu, cucu dan cicit yang ada dan serta keluarga untuk menuang minyak dan memberikan penghormatan terakhir. Dan setelah itu nanti andai taulan yang ada di tempat ini, rekan-rekan sekalian yang mau memberikan penghormatan terakhir dipersilakan. Oleh karena itu kepada pihak keluarga dulu saya berikan kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir. Ya, mulai dari saudara, anak-anak, Ya jangan di dibuka kan Pak. pinggir saja, pinggir. Tadi itu terbang. Lubangnya lubang. Ya itu tuh. Silakan. Apa lagi? Pikirnya sakit, nggak boleh kena badannya mama, karena diformalin. Ya selanjutnya. Dia buat dia semprot badannya, dari formalin. Ya, Mana Ame? selanjutnya.
Ya, selanjutnya sekali lagi. Yang mana, Pak? Ya, kasih kena mukanya, boleh? Oh iya. Ya, kasih kena mukanya. Oke, selanjutnya lagi. Berikut siapa lagi? Pelan saja. Pelan saja. Jangan siram badannya. Pinggir peti saja. Jadi cucu cicit masih ada? Ayo cepat. Ayo cepat kita waktu ya. Waktu berjalan terus. Yang kasih kena badannya mama saya kalau sudah di tempat ini. Ya, cucu cicit akhiri boleh supaya tidak membuang waktu. Yang kasih kena badannya boleh. Sampai-sampai saya sudah tinggal. Langsung, Pak. Mana bisa? Langsung. Cicit ada? Ada yang perwakilan, ada yang kembar. Masih ada lagi? Masih ada lagi?
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangka Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, pada siang hari ini bersama dengan keluarga besar, kami telah melaksanakan penghormatan terakhir kepada orang tua kekasih kami. Dan sebentar peti jenazah ini akan ditutup dan akan diberangkatkan ke gedung gereja GKI Sulsel Jemaat Palopo untuk melaksanakan ibadah pelepasan jenazah atas almarhumah kekasih. Karena itu ya Tuhan, kami mohon pimpinan penyertaan dari Allah Tritunggal yang akan menyertai prosesinya Tuhan, mulai dari rumah duka ke gereja, dari gereja ke tempat pemakaman. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pertolongan dari Allah Tritunggal yang akan menyertai kami semua. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Karena itu Bapa surga, kiranya penutupan peti jenazah pada saat ini menjadi suatu peringatan bagi kami semua yang hadir di tempatnya Tuhan, bahwa saatnya hidup kami akan berakhir. Tuhan akan menjemput kami untuk berkumpul bersama-sama dengan Tuhan di surga. Terima kasih ya Tuhan, kiranya pertolongan dari Allah Bapa, anugerah dan kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya menyerahkan untuk penutupan peti jenazah ini kepada pihak yayasan, dan setelah itu akan diberangkatkan ke gedung gereja GKI Palopo Jalan Opsal nomor 20. Dan untuk itu kepada seluruh keluarga, setelah sampai di gereja nanti, harap langsung masuk ke gedung gereja dan ada tempat yang sudah disediakan untuk keluarga di sana. Terima kasih, Tuhan berkati. Nggak boleh kena kulit. Nggak boleh kena. Nanti di sininya kasih nanti saya serahkan. Jadi dulu mau nanti iya. Ipan pegang ko ito sa... Ano Ipan? Sudah masuk nih, ada anunya. Oke, sudah dipaku. Jangan
nanti duluan dalam gereja kalau bisa. Awas, turun, awas. Jadi saya berharap kita semua yang mengikuti acara ini membuat untuk tenang dan kita mengikuti acara pembahasan jenazah yang berpenumpang. Jadi masih ada 3 menit lagi acara akan mulai.
akan masuk acara pertama, yaitu acara prosesi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, almarhumah Ibu Licuming adalah salah satu orang yang dituakan di gereja ini. Oleh karena itu, kita akan melaksanakan prosesi pelepasan jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada beliau. Karena itu, peti jenazah akan memasuki ruang ibadah yang diantar oleh majelis GKI Jemaat Palopo. Untuk itu, sidang perkabungan dimohon untuk berdiri. Jemaat silakan kembali. Terima kasih kepada majelis. Majelis sudah silakan tempatnya masing-masing. Demikianlah prosesi pengantaran jenazah ke depan. Kita akan bersama-sama memasuki ibadah pelepasan jenazah pada siang hari ini. Untuk itu saya akan mengajak jemaat Tuhan kita bersama-sama mengambil saat itu. Selesai, saya mengundang kita untuk berdiri, kita bersama-sama menaikkan pujian yang mengatakan bahwa katakan engkau Allah bersama di setiap musim.
setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat silakan kembali. Firman Tuhan yang akan menjadi refleksi perenungan buat kita pada siang hari ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, saudara, sebagai nasihat buat sidang pergabungan yang hadir pada hari ini, saudara, hari ini kita melihat suatu kebenaran yang tidak pernah berubah, yaitu sejak zaman dahulu bahwa manusia satu kali hidup dalam dunia ini dan satu kali akan meninggalkan dunia ini. Kenyataan tersebut dapat kita lihat dari apa yang telah dialami kekasih kita, Ibu Lee Chung Ming. Dia telah mendahului kita melintasi kematian menuju ke tempat perhentian yang kekal. Sejak saat ini, kuasa kegelapan dunia tidak akan dapat menindasnya lagi. Penderitaan dan kesusahan hidup tidak akan dialaminya lagi. Di dalam pengakuan Allah, dia telah memperoleh perhentian. Kita tidak akan lagi melihat wajahnya. Secara manusia, kita tidak luput dari kesedihan. Namun jika kita memiliki iman yang sama dengan kekasih kita, Ibu Lee Chung Ming, dalam Yesus Kristus, suatu hari setelah kita telah menyelesaikan perjalanan dunia ini, maka kita akan berjumpa lagi dengannya. Kehidupan dan kematian manusia menyatakan kasih-Nya melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini diberikan oleh Tuhan supaya kita bisa bersama-sama melayani Tuhan. Oleh karena itu semasa kita hidup di dunia ini, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup ini
pada saat ini tidak kami sia-siakan untuk sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi semata-mata untuk kami melayani Engkau ya Tuhan, sehingga ketika kami tidak berdaya lagi, hidup kami ini sudah menjadi berkat bagi orang lain, sama seperti yang dilakukan oleh orang tua kami kekasih. Kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Mohon kiranya Roh Allah sendirikan melayani dan pikiran kami, agar melalui firman Tuhan ini kami dihiburkan dan dikuatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, dari firman Tuhan 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Pada saat ini kita akan belajar satu tema, yaitu mengakhiri dengan baik. Sekali lagi, mengakhiri dengan baik. Nah, saudara, hidup kita sebagai manusia di dunia ini tentu ada awalnya dan juga pasti ada akhirnya. Jadi kalau ada awal, pasti ada akhirnya. Nah, jika diibaratkan hidup kita sebagai manusia itu adalah seperti buku. Jadi sampul paling depan merupakan catatan-catatan awal dari kehidupan kita, itu dimulai sejak kita lahir. Nah, pada bagian dalam itu dimulai dengan halaman pertama dan diikuti halaman-halaman berikutnya, dan itu merupakan torehan sejarah dalam kehidupan kita sebagai manusia, dan itu juga berisi tentang catatan-catatan kehidupan kita, setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi semua hal yang baik, semua hal yang buruk, semua yang kita alami yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tercatat jelas dalam catatan-catatan tersebut. Dan pada bagian yang terakhir, bagian belakang, ada sampul penutup, yang artinya tidak ada lagi kisah karena semuanya sudah berakhir. Itulah yang disebut dengan kematian. Nah, jadi bagian akhir dari buku kehidupan orang tua kekasih kita adalah pada hari Sabtu, ya, jam 7 malam. Nah, karena itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang terpenting dari semuanya itu adalah bukan soal panjang pendeknya kisah atau umur seseorang, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai manusia mengisi catatan kehidupan dari awal sampai mengakhirinya. Nah, karena itu dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, Paulus menggambarkan kehidupan sebagai suatu perlombaan. Lalu perjuangannya menuju garis akhir itu tidak mudah. Perlombaan sejak start menuju finish itu tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan yang akan menggagalkan hal tersebut. Tetapi Paulus katakan, aku telah memelihara imanku. Nah, jadi kunci dari sukses mengakhiri dengan baik adalah menjalankan hidup dengan takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran dan tetap setia kepada Tuhan. Nah, jika ada orang yang mengawali sesuatu dengan baik tetapi tidak mengakhiri dengan baik, disebabkan karena tidak menjalani dalam terang kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, saya secara pribadi sejak mengenal orang tua kita ini 13 tahun yang lalu, dan tentu juga hamba Tuhan yang lain, Pendeta Dwi, Injil Indra, dan juga majelis-majelis, dan tentu kita sebagai jemaat Tuhan adalah saksi hidup, ya, bagaimana orang tua kita ini, yaitu Ibu Cuming, menjalani hidup dan pelayanannya. Kalau kita datang berkunjung, beliau mencitrakan masa lalu, dan juga bagaimana perjuangannya dengan rekan-rekan yang lain membangun gedung yang tempat kita bersama-sama beribadah untuk melepaskan almarhum pada saat ini. Karena perlu kita tahu, almarhum pernah menjadi bendahara pembangunan gedung ini. Nah, saudara, beliau mencitrakan bagaimana perjuangan dalam memelihara iman dan melayani Tuhan. Dan dia juga meninggalkan anak-anak, cucu-cucu, cicit, anak mantu, dan dia telah menjadi hidupnya dalam terang firman Tuhan, ikut melayani di gereja dan mengorbankan banyak waktu
tenaga, harta bagi pekerjaan Tuhan. Dan tentu kita suatu teladan hidup bagi keluarga dan juga bagi kita sebagai jemaat Tuhan dalam menjalani hidup di tempat ini. Nah, karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengakuan ini Paulus mengatakan bahwa tidak mudah bagi dia untuk memelihara iman. Ada begitu banyak tantangan, tetapi kita lihat orang tua kita itu dia menuntut usia yang ke-79 tahun pada hari Sabtu yang lalu. Di satu sisi tentu kita semua merasa sedih kehilangan, tetapi di sisi lain begitu menginspirasi untuk hal-hal yang baik dalam pekerjaan Tuhan. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut dan ditanam. Waktu akhir dari kehidupan kita merupakan rahasia pemilik kehidupan. Tidak seorang pun tahu kapan ajal tiba, namun pasti itu akan terjadi. Dalam Alkitab katakan bahwa waktu diterjemahkan dari kata kronos, itu adalah perjalanan waktu. Kairos berbicara tentang momen atau kesempatan yang tidak akan pernah terulang lagi. Nah, jadi waktu kronos, perjalanan waktu itu akan selalu kita jalani hari ini, besok, dan seterusnya. Tapi kalau kita berbicara tentang kairos, momen ataupun kesempatan yang tidak pernah terulang, kalau kita berikan kesempatan untuk melayani Tuhan, ambil kesempatan itu, karena kairos adalah momen yang tidak akan pernah terulang lagi. Lalu ada aion, yaitu Ibrani, olam ataupun era. Nah, setelah waktu eranya orang tua kekasih kita adalah tahun 74, 5, 6, itu adalah eranya mereka yang menjadi tahun 80-an melayani dan menjadi majelis. Eranya sekarang adalah era kita dan seterusnya nanti anak dan cucu kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika bentuk waktu ini mulai dari kronos, kairos, dan aion adalah waktu Tuhan. Jadi kita sedang hidup dan bergerak dalam kairos Tuhan. Maka kita perlu mengisi hidup dan menggunakan kesempatan serta memastikan bahwa kita mengakhiri kehidupan kita dengan baik. Pada waktu hakim adil datang, dalam buku catatan kehidupan kita segala sesuatu telah dicatat dan pada waktunya akan dibukakan. Kata Wahyu 20 ayat 12. Karena itu marilah kita persiapkan diri selagi ada kesempatan menuju akhir kehidupan kita masing-masing. Kiranya kehidupan orang tua kita yang telah mengakhiri hidupnya dengan baik juga menjadi teladan bagi keluarga dan seluruh sidang perkampungan yang hadir bersama. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama pada saat ini menjadi suatu peringatan bagi kami semua bahwa kami ini adalah sedang dalam perlombaan. Karena itu Tuhan, biarlah di dalam perlombaan ini kami sungguh-sungguh mengisi kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami memelihara iman kami, untuk kami setia melayani Tuhan, sehingga kami dapat mengakhiri hidup ini dengan baik dan menerima mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Kita mendengarkan pujian dari keluarga. Silakan.
Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat siang kepada segenap umat Tuhan dan juga majelis GKI Palopo tempat ini. Juga selamat siang untuk seluruh keluarga dan juga kepada seluruh kantoran dan juga sahabat dan teman-teman yang sudah menghadiri seremoni pelepasan jenazah kami di tempat ini di gereja ini. Di awal kesaksian saya ingin menyampaikan satu kutipan bagian firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan 17. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenal lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucunya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa hormat saya mewakili keluarga kami kepada segenap hamba Tuhan dan juga majelis gereja GKI Palopo yang telah selama ini melayani almarhumah mama kami selama hidupnya, bahkan di saat-saat akhir memberikan penghargaan yang tinggi kepada mama kami dengan membuka pintu gereja ini di dalam ibadah pelepasan jenazah mama kami saat ini. Hari-hari ini keluarga kami menghadapi situasi yang berat. Kehilangan mama kami yang kami cintai, menyusul papa dan koko kami yang sudah terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Di dalam kedukaan kami, oleh karena itu kami tetap mengucap syukur dan bersuka cita, karena kami yakin bahwa Tuhan telah menyambut mama kami untuk hidup di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan di surga, sebagaimana yang dirindukan bersama oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Selama hidupnya, mama telah memberikan seluruh kasih sayang kepada kami. Terlahir di tengah-tengah keluarga campuran Chinese dan Toraja, telah memberikan nuansa yang mewarnai seluruh perjalanan hidupnya, bahkan sampai hari ini. Kita juga bisa saksikan ya, kehadiran saudara-saudara dan keluarga dari Toraja ya, dan juga keluarga yang ada di Palopo. Kami sungguh bersyukur untuk keluarga-keluarga yang bisa datang bersama-sama kami, mendampingi kami di dalam kedukaan kami. Ada masa-masa di waktu kami kecil di mana pergumulan hebat terjadi di tengah keluarga kami. Ketika papa kami sebagai tiang utama keluarga menghadapi tantangan psikologis dalam hidupnya, mama kami ini muncul sebagai seorang superwoman. Luar biasa, dia men-take over segala tantangan yang ada di tengah keluarga. Ketika saat ini kembali memori kami ditarik untuk kembali menayangkan masa-masa sulit itu. Ketika mama berjuang membesarkan kami 5 orang anak yang masih kecil, belum bisa apa-apa. Berbagai macam hal dilakukan untuk tetap menunjang ekonomi keluarga kami. Ya, kalau di sini saya masih mengingat dari kecil kami, mama itu buka usaha warung kopi, dia juga buka usaha pisang hijau, ya, buka usaha juga warung conto, ya, buka toko kelontong, dia juga buka usaha salon kecantikan, buka usaha roti dan kue. Ya, satu perjuangan yang menurut saya luar biasa, panjang. Saya melihat dari kecil itu mama saya, ya, dan itu yang menginspirasi saya untuk terus berjuang bersama-sama dengan keluarga saya. Yang terakhir ketika saya mau berangkat ya, ke Makassar, begini. Ketika itu mama saya masih usaha roti dan kue. Usaha itu sungguh berat, ya, apalagi kami semua masing-masing yang sudah besar-besar ini. Kami sudah punya kesibukan masing-masing. Gitu. Saya saran mama ganti usahanya, udah buka toko aja, nggak usah repot-repot lagi. Saya nggak bisa dampingin mama lagi. Jadi ya itulah, sungguh suatu perjalanan kasih yang panjang
yang telah menguras jiwa, raga, dan air mata. Legasi yang paling berharga, pewarisan yang paling berharga kami dapatkan dari Mama adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Masih segar di dalam ingatan kami. Setiap kami bangun pagi itu Mama sudah lebih dulu berdoa buat kami. Satu-satu nama anak yang disebutkan, ya, itu tiap hari seperti itu. Dia berdoa untuk kami. Luar biasa. Kesaksian saya sebagai anak yang mengikuti Mama dari kecil sampai dari sejak lahir sampai saat ini, sungguh memperlihatkan suatu keteladanan iman yang luar biasa, yang menginspirasi hidup saya dan seluruh keluarga kami tentunya untuk tetap beriman dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Mengingat kembali betapa cinta kasih Mama kepada kami, perjuangannya yang panjang seumur hidup membesarkan kami, membuat hati kami sungguh berduka. Akan tetapi bila kami melihat kesaksian hidup dan keteladanannya yang telah meninggalkan jejak iman kepada kami, membuat kami bersuka cita karena keteladan itu telah membuahkan jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan, yaitu anak dan cucu yang mengasihi, beriman, dan melayani serta menjadi berkat. Mama terkasih, maafkanlah kami jika kami sering mengecewakan. Maafkan kami jika belum bisa membahagiakanmu. Selamat jalan Mama, berbahagia engkau bersama kekasih jiwamu. Terima kasih karena engkau sudah menampili kami, membesarkan kami. Ada banyak cerita yang akan kami kenal selama kami hidup, yaitu tentang cerita tentang Mama yang mengasihi kami. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak cerita tentang Mama kami yang tak terangkum di dalam kesaksian saya pada siang hari ini. Mungkin itu ada di benak saudara, di dalam kenangan saudara, di dalam hati saudara. Simpanlah itu hal-hal yang baik yang Mama punya. Jika ada yang kurang baik dan kurang berkenan, tolong maafkan. Sekali lagi terima kasih kepada segenap hamba Tuhan dan segenap majelis GKI Palopo, bahkan juga segenap jemaat GKI Palopo, keluarga Handai Kolan, dan teman-teman yang mendukung kami melalui ucapan duka, doa, dan juga dukungan dana. Kami juga memohonkan maaf yang sebesar-besarnya jika selama proses ini mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati saudara. Terima kasih yang tulus saya mewakili keluarga menyampaikannya. Kiranya Tuhan Yesus, sumber segala berkat, memberkati saudara sekalian dan juga kita semua. Terima kasih. Ya, demikianlah ungkapan hati dari keluarga. Kami akan menghantar di jenazah ke pemakaman Papua. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan mulai dari keberangkatan kami di gereja ini sampai tiba di pemakaman dengan keadaan selamat. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan akan terus menyertai kami. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali di antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya menghibur keluarga yang berduka, memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan kembali. Setelah kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu serah terima jenazah oleh majelis GKI Palopo kepada pihak keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peti jenazah ini akan diberangkatkan ke pemakaman Tempuang Palopo. Karena itu majelis GKI Palopo akan menyerahkan peti jenazah kepada pihak keluarga. Ya, silakan.
setelah keluarga menerima peti jenazah kembali, kita akan bersama-sama berangkat ke pemakaman perempuan. Untuk itu mohon liturgi dan oleh sekalian di bawah, karena kita masih memakai liturgi di pemakaman. Dan ingatkan ya hitungan ketiga ya supaya sama-sama. 1, 2, 3. Yang kaki ulur dulu ya, sama-sama pelan-pelan. Ya, oke. Kasih rapi dulu. Bisa pakai talinya kayak gitu. Kasih maju sedikit, kasih maju sedikit. Lagi sedikit. Ya. Miring Pak, miring. Lagi kiri kan. Ya. Ya, mangkap. Mana? Mukanya kasih sama saya. Iya, iya. Oke. Ya, oke, ada orang dulu. Tarik. Sama-sama. Tarik. Ya, oke. Malam ini dan peti jenazah telah diturunkan ke liang lahat, oleh karena itu kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan yang telah menolong perjalanan kami dari gereja sehingga boleh tiba di pemakaman ini dengan keadaan selamat.
peti jenazah telah diturunkan ke liang lahat dan kami menyerahkan untuk upacara pemakaman ini kiranya jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Kita menaikkan pujian bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup ini. Dalam dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-55 berkata demikian. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Tuhan Yesus yang kami kasihi, Engkaulah yang dapat menyelami kesalahan kami. Engkaulah yang berjanji tidak akan meninggalkan kami. Kiranya genaplah janjimu pada hari ini di antara kami semua, supaya kami nampak anugerah-Mu. Tolonglah kami dalam kehidupan sehari-hari dengan panjang sabar, taat kepada Allah di dalam dunia, sebagai musafir menempuh perjalanan hidup dengan iman, sampai kami berjumpa muka dengan Tuhan. Saudara sekalian, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Sang Pencipta di dalam kasih Yesus Kristus dengan penuh hikmat dan kehendak-Nya yang indah telah menjemput kekasih kita, Ibu Li Chungming, pulang ke pangkuan untuk sementara berpisah kita. Karena roh Ibu Li Chungming kembali kepada Allah yang telah menciptakannya, maka kita menguburkan tubuhnya ke dalam tanah ini dengan mata yang tertuju kepada Allah. Tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu, karena dari situlah engkau diambil. Akan tetapi Yesus Kristus yang menjadi sumber kebangkitan itu akan menghidupkan tubuh orang percaya kepada hidup yang kekal. Karena demikianlah firman Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Segala syukur bagi Allah yang mengaruniakan kepada kita
kemenangan, mengharap pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga dipersilakan untuk menabur bunga. Setelah tabur bunga, kita akan masuk dalam doa penutup. Amin. Ya, bagi yang mau menabur bunga, silakan bergiliran. Simpankan di atas itu. Itu salibnya di atas, lagi di atas. Itu salibnya di atas. Oh iya, ditaruh sini di Di motor di dalam atau di atasnya? di atas ya. Di atas. Dia di atas. Di atas ya nanti. Masih ada? Maju yang mau tabur. Bisa? Sudah. Tabur enggak? Sudah. Bisa itu di belakang. Masih ada yang mau tabur bunga? Nanti di atas. Nanti di atas. Pendeta. Oke, baik, kalau tidak ada, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, keluarga serta yang hadirin setelah menabur bunga di atas peti jenazah pada saat ini sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, perpisahan kepada orang tua kami. Dan sebentar yang lahat ini akan ditutup, kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan supaya berjalan dengan lancar. Demi nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, kami menyerahkan proses ini ke dalam tangan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu dan yang tersimpan di sorga bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya anugerah Allah yang besar, kasih-Nya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai dan menghibur saudara sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Baiklah, yang lahat akan ditutup dan acara kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ya, maju. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Allah memanggil Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Allah memanggil Tuhan.
jemuran, kotor ka natin ito. Kasi gosok sino. Itu jika siap Miki ya, masuk sana. Ya mas ya. Sikit sudah siap kan? Dia kan bilang. Jaga pajak kok, harus siap harus siap. Tapi saya belum. Siap harus siap. Sama saya Pak. Ya belum. Masih banyak dosa. Mantap Pak Kembar. Agak tinggi tadi. Jadi dari atas. Nanti saya coba cari ikan di. Kalau ada. Iya, kalau ada nanti saya cari.
Ah, itu. Cabut saja itu, cabut dicabut. Cabut tusuknya.